Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja Rocky, yang sekarang ini berada di sebuah kereta. Kemudian ada seorang pria yang menjual senjata yang membuat bule yang ada di situ pun takut. Padahal itu hanya korek api berbentuk pistol. Pedagang itu berkata pada Rocky bahwa di Korea kan senjata itu ilegal. Tapi Rocky hanya diam. Kemudian Rocky menegur seorang pria yang duduk di kursi khusus prioritas ibu hamil. Tapi pria itu malah ketus dan cuek, tidak peduli. Rocky berkali-kali menyuruhnya memberikan kursi itu ke ibu hamil yang sedang berdiri. Tapi pria itu tidak peduli. Rocky pun berjalan pergi ke suatu tempat dengan wajah agak tegang. Yang ternyata ia pergi ke sebuah kampus dan tanpa babi bu ia pun membuka tas yang dibawanya lalu membantai semua orang di situ. Lalu ia mengakhiri hidupnya. Scene berpindah ke masa lalu sebelum kejadian itu, di mana kini Rocky sedang berkonsultasi dengan psikiater dan ternyata ia mengalami penyakit kepribadian ganda yang membuatnya susah mengendalikan kedua kepribadiannya itu. Scene berpindah ke sebuah seperti kos-kosan gitu ya, di mana Rocky tinggal di sana. Di sana banyak sekali penghuni yang tidak patuh dengan aturan yang ada. Banyak berandalan gitulah. Setiap malam Rocky selalu belajar, tapi ia sangat terganggu dengan suara orang yang sedang wika-wika di sebelah kamarnya, yang jelas membuat Rocky sangat geram. Saat akan makan, ada yang mencuri tumis teri milik Rocky yang disimpan di kulkas. Padahal tumis teri itu diberikan oleh ibunya, dan dia juga sudah menamai dengan namanya di wadah tempat tumis terinya. Saat protes ke pengurus kos menanggapinya dengan sepele dan malah berkata agar Rocky lebih sering bergaul dan tidak kaku. Itu jelas membuat Rocky geram karena ia tidak peduli dan hanya ingin tumis teri miliknya. Kemudian ia menegur seseorang di kamar sebelah yang sedang merokok, padahal tempat itu dilarang merokok. Pria itu malah tidak terima lalu memuntir tangan dari Rocky lalu mengancamnya untuk tidak usah banyak bacot. Rocky kembali ke kamarnya dengan emosi. Ternyata Rocky memiliki sebuah senapan dan ia mengarahkan senapan itu tepat ke arah pria tadi dan hendak menembaknya. Untung saja ia masih bisa mengendalikan diri. Scene berpindah saat Rocky sedang makan sambil belajar di restoran. Ada sekelompok orang yang bercerita dengan suara yang berisik, yang kemudian Rocky datang lalu menegurnya dan ia pun pergi. Malam harinya Rocky belajar lagi, tapi lagi dan lagi ia terganggu dengan suara kamar di sebelahnya yang makin lama makin ngelunjak. Rocky pun sangat geram dan emosi. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung mengarahkan senapan ke arah tembok kamar sebelah, lalu menembaknya tepat mengenai pria di kamar sebelah. Wanita yang bersama pria itu pun menelpon polisi. Rocky lalu membongkar tembok itu, lalu merebut teleponnya dan berkata kalau polisi datang juga sudah percuma karena ia sudah menembaknya. Rocky juga memberikan alamat tempat ia berada sekarang. Karena sudah muak, Rocky langsung menembaki orang-orang yang tidak patuh aturan dan selalu seenaknya sendiri. Rocky mengunci pintu keluar dan berkata, "Siapa yang memakan tumis teriku?" Saat pembantaian terjadi, para polisi pun datang ke tempat itu. Rocky dengan santainya menunggu polisi itu lalu berkata, "Aku tahu kalau tembakan pertama di pistol polisi itu kosong." Lalu dia menembak kedua polisi itu. Seorang polisi bernama Ledo mencoba membengkuk si Rocky. Dia mengendap-endap dengan hati-hati sambil memantau Rocky sambil mencoba menyelamatkan orang yang tersisa. Ledo berkata kepada polisi
lain untuk menyelamatkan yang tersisa, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian Rocky. Lido pun mematikan listrik, lalu bersiap mengalihkan perhatian dari Rocky. Rocky yang melihat Lido langsung menembak membabi buta, tapi Lido dengan lihai menghindari setiap tembakan. Rocky langsung menembaki polisi yang sedang menyelamatkan orang di situ, dan saat polisi itu hendak ditembak, dengan kerennya Lido langsung mengampleng kepala Rocky hingga terbanting. Rocky pun langsung tepar. Yang kemudian barulah muncul polisi mengamankan TKP kejadian dan mengevakuasi korban. Langsung muncul banyak wartawan di sana. Lido pun menuju ke kamar Rocky dan merasa ada yang aneh di kasur tempat Rocky tidur. Dan benar saja di bawah kasur itu terdapat banyak senapan. Para polisi pun saling berdiskusi mengenai hal ini. Bagaimana Rocky yang hanya warga sipil biasa bisa mendapatkan senjata dengan jumlah yang banyak seperti ini. Mereka lalu menyuruh Lido untuk merakit senapan itu karena Lido sangat ahli dalam merakit senjata karena ia adalah mantan tentara yang sering berhubungan dengan senapan seperti ini. Lido pun menjelaskan satu persatu senapan yang sudah dirakitnya, berpindah kepada Rocky yang sekarang berada di rumah sakit. Rocky yang sekarang berada di rumah sakit dan sedang makan. Rocky diinterogasi bagaimana ia bisa mendapatkan senjata api, tapi Rocky hanya mau diinterogasi oleh Lido. Lido bertanya dari mana Rocky mendapatkan senapan. Rocky hanya menjawab ia mendapat senjata dari paket secara gratis dan ia tidak tahu siapa pengirimnya. Para polisi mengira Rocky sedang berbohong. Rocky juga berkata masih banyak senapan lain yang tersebar. Saat ditanya siapa yang punya senapan lagi, Rocky dengan santainya menjawab, itu tugas kalian yang digaji pajak untuk mencari tahu. Dan film pun bersambung ya guys, dimana ini tuh adalah cuplikan ataupun alur dari drama Korea berjudul Trigger episode 1 dan juga episode 2. Tapi di video ini itu aku hanya berfokus kepada kasus pertama ataupun orang ataupun tokoh, yaitu Rocky yang sebagai pelaku pembantaian di sebuah penginapan ataupun di sebuah kos-kosan gitu ya. Jadi sebenarnya di episode 1 sama 2 itu tuh banyak adegan yang kupotong yang ada di alur cerita video kali ini, karena emang niat dari video ini hanya fokus di kasus utama, kasus pertama aja, yaitu si Rocky ini yang ngebantai. Udah itu aja ya, karena banyak beberapa adegan yang menjadi inti dari cerita dari Trigger ya, karena tokoh utamanya itu si Lido teman-teman, bukan si Rocky ya, melainkan si polisi bernama Lido. Kalau si Rocky ini tuh hanya sebagai tokoh sampingan aja, tokoh pendamping aja gitu. Tapi di video ini aku fokus ke dia ya, yaitu ke Rocky, karena kasusnya paling bagus di sepanjang drama Korea ini tuh. Kasusnya paling bagus menurut saya di drakor Trigger ini, yaitu kasus si pertamanya ini tuh menarik aja gitu, karena tuh misteri dia ngebantai satu penginapan. Mantap ya. Seperti itu. Buat kalian yang pengen dilanjutin ataupun di fullin ya, aku rekap secara ulang lagi dari awal episode 1 sampai episode terakhir dari drama Korea Trigger ini, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.